Vaksin COVID-19 Part 2 Pengembangan vaksin. Pada vaksin COVID-19 Part 2 ini kita akan membahas mengenai pengembangan vaksin. Apa saja komponen-komponen dari vaksin dan juga uji klinik yang dilakukan untuk vaksin COVID-19. Apa saja komponen dari vaksin? Vaksin mengandung fragmen kecil dari organisme penyebab penyakit atau blueprint atau cetak biru untuk membuat fragmen kecil tersebut. Vaksin juga mengandung bahan penambal lain untuk menjaga vaksin tetap aman dan efektif, seperti pelarut, pengawet, penstabil, surfaktan, dan adjuvan. Bahan penambah ini banyak digunakan dalam kebanyakan vaksin, dan telah digunakan selama puluhan tahun dalam miliaran dosis vaksin. Setiap komponen vaksin memiliki tujuan tertentu, dan setiap bahan diuji dalam proses pembuatannya. Semua komponen vaksin telah diuji keamanannya. Komponen pertama dari vaksin adalah antigen. Semua vaksin mengandung komponen aktif, yaitu antigen, yang menghasilkan respons imun atau cetak biru untuk membuat komponen aktif. Antigen mungkin merupakan bagian kecil dari organisme penyebab penyakit, seperti protein atau gula, atau mungkin keseluruhan organisme dalam bentuk yang lemah atau tidak aktif. Bahan utama dari vaksin adalah antigen. Antigen adalah bagian kecil dari organisme penyebab penyakit, atau versi lemah yang tidak berbahaya, sehingga tubuh dapat mempelajari cara spesifik untuk melawannya tanpa jatuh sakit. Komponen kedua adalah pengawet. Bahan pengawet mencegah vaksin terkontaminasi setelah botol dibuka jika akan digunakan untuk vaksinasi lebih dari satu orang. Beberapa vaksin tidak memiliki pengawet karena disimpan dalam botol satu dosis dan dibuang setelah dosis tunggal dibelikan. Pengawet yang paling umum digunakan adalah 2-phenoxyetanol. Ini telah digunakan selama bertahun-tahun dalam sejumlah vaksin. Digunakan dalam berbagai produk perawatan bayi dan aman untuk digunakan dalam vaksin karena toksisitasnya rendah pada manusia. Komponen ketiga adalah penstabil. Penstabil mencegah terjadinya reaksi kimia di dalam vaksin dan menjaga agar komponen vaksin tidak menempel pada botol vaksin. Penstabil dapat berupa gula, laktosa atau sukrosa, asam amino, glisin, gelatin, dan protein, rekombinan albumin manusia yang berasal dari ragi. Komponen yang keempat adalah surfaktan. Surfaktan membuat semua bahan dalam vaksin tercampur menjadi satu homogen. Surfaktan mencegah pengendapan dan penggumpalan unsur-unsur yang ada di dalam bentuk cairan vaksin. Yang kelima adalah residual. Residual adalah sejumlah kecil dari berbagai zat yang digunakan selama pembuatan atau produksi vaksin yang bukan merupakan bahan aktif dalam vaksin yang lengkap. Residual akan bervariasi tergantung pada proses pembuatan yang digunakan, dan mungkin termasuk protein telur, ragi, atau antibiotik. Residual ini mungkin ada dalam vaksin dalam jumlah yang sangat kecil, berupa bagian per juta atau bagian per miliar. Yang kelima adalah diluent atau pengencer. Adalah cairan yang digunakan untuk mengencerkan vaksin ke konsentrasi yang benar segera sebelum digunakan. Pengencer yang paling umum digunakan adalah air steril atau aqua steril. Komponen berikutnya adalah adjuvan. Beberapa vaksin juga mengandung adjuvan. Adjuvan meningkatkan respons imun terhadap vaksin, kadang dengan menahan vaksin di tempat suntikan sedikit lebih lama atau dengan menstimulasi sel imun lokal. Adjuvan biasanya berupa sejumlah kecil garam aluminium, seperti aluminium fosfat, aluminium hidroksida, atau kalium aluminium sulfat. Aluminium telah terbukti tidak menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang,
dan manusia mengkonsumsi aluminium secara teratur melalui makanan dan minuman. Bagaimana vaksin dikembangkan? Kita mulai dengan uji praklinis pada hewan. Kebanyakan vaksin telah digunakan selama beberapa dekade dengan jutaan orang menerimanya dengan aman setiap tahun. Seperti semua obat, setiap vaksin harus melalui pengujian ekstensif dan ketat untuk memastikan keamanannya sebelum dapat diperkenalkan dalam program vaksin suatu negara. Setiap vaksin yang sedang dikembangkan harus menjalani pemeriksaan dan evaluasi terlebih dahulu untuk menentukan antigen mana yang harus digunakan untuk memicu respons imun. Fase praklinis ini dilakukan tanpa pengujian pada manusia. Vaksin eksperimental pertama kali diuji pada hewan untuk mengevaluasi keamanan dan potensinya dalam mencegah penyakit. Uji klinis atau clinical trial. Jika uji praklinis pada hewan, vaksin terbukti aman dan vaksin memicu respons kekebalan, selanjutnya vaksin itu diuji dalam uji klinis pada manusia dalam 3 tahap, yaitu fase 1, dilanjutkan dengan fase 2, kemudian dilakukan fase 3. Uji klinis fase 1. Vaksin diberikan kepada sejumlah kecil sukarelawan untuk menilai keamanannya, memastikannya menghasilkan respons imun, dan menentukan dosis yang tepat. Umumnya dalam fase ini vaksin diujikan pada relawan dewasa muda yang sehat. Uji klinis fase 2. Vaksin tersebut kemudian diberikan kepada beberapa ratus sukarelawan untuk menilai lebih lanjut keamanan dan kemampuannya untuk menghasilkan respons kekebalan. Partisipan dalam fase ini memiliki karakteristik yang sama seperti usia, jenis kelamin, dengan orang yang akan divaksin. Biasanya ada beberapa uji coba dalam fase ini untuk mengevaluasi berbagai kelompok usia dan formulasi vaksin yang berbeda. Kelompok yang tidak mendapatkan vaksin biasanya dimasukkan dalam fase sebagai kelompok pembanding untuk menentukan apakah perubahan pada kelompok yang divaksinasi tersebut disebabkan oleh vaksin atau terjadi secara kebetulan. Uji klinik fase 3. Vaksin ini selanjutnya diberikan kepada ribuan sukarelawan dan dibandingkan dengan kelompok serupa yang tidak mendapatkan vaksin, tetapi menerima produk pembanding untuk menentukan apakah vaksin itu efektif melawan penyakit yang dirancang untuk melindungi dan untuk mempelajari keamanannya dalam kelompok orang yang jauh lebih besar. Sebagian besar uji klinik fase 3 ini dilakukan di banyak negara dan beberapa lokasi dalam satu negara untuk memastikan temuan kinerja vaksin berlaku untuk banyak populasi yang berbeda. Selanjutnya kita akan bahas mengenai evaluasi hasil uji klinis. Selama uji klinis fase kedua dan fase ketiga, relawan dan peneliti yang melakukan penelitian dilindungi dari mengetahui relawan mana yang telah menerima vaksin yang sedang diuji atau produk pembanding. Ini disebut blinding atau membutakan, dan diperlukan untuk memastikan bahwa baik sukarelawan maupun peneliti tidak terpengaruh dalam penilaian keamanan ataupun efektivitas mereka dengan mengetahui siapa yang mendapatkan produk yang mana. Setelah uji klinik ini selesai dan semua hasil diselesaikan, relawan dan peneliti uji coba diberitahu siapa yang menerima vaksin dan siapa yang menerima pembanding. Pharmacovigilance. Pemantauan lebih lanjut dilakukan secara berkelanjutan setelah vaksin diperkenalkan. Ada sistem untuk memantau keamanan dan efektivitas semua vaksin. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk melacak dampak dan keamanan vaksin, bahkan saat vaksin tersebut digunakan pada banyak orang dalam jangka waktu yang lama. Data ini digunakan untuk menyesuaikan kebijakan penggunaan vaksin untuk mengoptimalkan dampaknya
dan juga memungkinkan vaksin terlacak dengan aman selama penggunaannya. Begitu vaksin digunakan, harus terus dipantau untuk memastikan terus aman. Semoga informasi mengenai pengembangan vaksin ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Thank you for watching. God bless you.